Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. UPTD ini sejak 2016 sampai dengan 2023 tidak mempunyai alur atau SOP yang jelas. Nah, jadi dari segi eksternal ini sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi ini. Jadi program kami untuk sebanyaknya melayani para penyandang disabilitas sensorik netra untuk bergabung di UPTD ini untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dan layanan pendidikan melalui sekolah luar biasa A khusus untuk tunanetra. Nah, oleh karena itu peran kami untuk menggaungkan atau mensosialisasikan program-program UPTD ini kepada masyarakat sehingga para penyandang disabilitas yang berada di kabupaten kota itu akan banyak mereka memanfaatkan UPTD ini. Dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota, dengan juga CSR, dengan juga pendamping-pendamping sosial, pekerja-pekerja sosial di kabupaten kota, lintas sektor dan lintas program untuk menyampaikan bahwa UPTD ini melayani rehabilitasi sosial khusus penyandang disabilitas netra dan juga memberikan layanan pendidikan melalui SLB secara gratis. SOP Standar Operasional Prosedur UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Dahulu ini belum ada SOP seperti ini. Dahulu apabila menerima klien atau penyandang disabilitas sensorik netra atau tunanetra, di sini cuma melakukan pendaftaran biasa tanpa ada alur yang jelas. Mereka harus kemana dan kemana dan kemana. Nah, sekarang kami telah membuat satu inovasi perubahan yang juga kami membuat jejaring kerjasama dengan organisasi atau pihak swasta bagaimana penyaluran dari penyandang disabilitas sensorik ini. Ini diawali dari pendaftaran. Pendaftaran bagi masyarakat atau keluarga penyandang disabilitas sensorik ini akan bisa melakukan pendaftaran dengan syarat. Ini pertama usia 9 sampai 35 tahun ya. Untuk di asrama 9 tahun dan sudah mandiri. Belum menikah dan tidak akan menikah selama pendidikan. Sehat, tidak bertato dan tidak cacat ganda. Ada surat keterangan dari RT, ada pas foto 3x4, ada fotokopi kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran. Berkas pendaftaran ini dibawa pada saat ingin mendaftar di UPTD ini. Lalu dari persyaratan itu kami akan melakukan seleksi atau asesmen penilaian. Pertama kami melihat dulu tingkat disabilitasnya. Apakah dia buta total, apakah dia low vision, apakah dia tunarungu, apakah dia tunawicara. Lalu kami melakukan penilaian lagi, asesmen dengan kuesioner, dengan interview dan observasi. Apabila telah lulus seleksi ini, baru klien tersebut atau tunanetra tersebut kami masukkan asrama. Nah, di asrama, setelah masuk asrama, mereka akan tertib mengikuti peraturan di asrama, tata tertib di asrama. Setelah itu, mereka akan mendapatkan ada pendidikan formal, layanan dari kita yang gratis, bimbingan mental sosial, dan bimbingan keterampilan. Dan apa saja itu pendidikan formal? Pendidikan formal itu persiapan, ada kelas TK-nya, ada SLB, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya, khusus tunanetra. Dan ini terakreditasi. Ada pendidikan anti narkoba, ada pendidikan budi pekerti, ada komputer braille, dan juga selain dari pendidikan formal, kami memberikan bimbingan mental sosial, yaitu dengan memberikan bimbingan spiritual, Iqra Al-Quran braille, ya, terus juga dinamika kelompok, dan juga kami memberikan bimbingan keterampilan masak, pijat urut bagi tunanetra, tata boga untuk masak-masak, dan juga pelajaran musik. Nah, ini kami harapkan mereka masuk ke UPTD ini mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Kami harapkan mereka bisa mandiri, bisa diterima oleh masyarakat, sehingga kita bisa menyalurkan mereka ke jenjang lebih tinggi, bisa juga ke universitas,
yang kita ada kerjasama dengan universitas, beberapa universitas seperti UIN Raden Patah, Universitas Terbuka, dan juga bisa bekerja di instansi pemerintah dan swasta atau perusahaan yang berjejaring dengan kita, dan juga bisa juga mandiri membuka usaha sendiri dengan keterampilan-keterampilan sudah diajarkan. Nah, nanti setelah kita salurkan, akan ada pembinaan lanjut, ada loka bina karyanya, ada organisasinya bagi penyandang disabilitas netra ini, dan juga ada usaha-usaha yang bisa diberikan ke mereka seperti bantuan-bantuan sosial dari pemerintah untuk penyandang disabilitas ini. Tujuan dari semua ini untuk dapat mandiri di tengah-tengah masyarakat, diterima sebagai anggota masyarakat, dan dapat menghadapi diri sendiri dan keluarga. Nah, dahulu sebelum ada SOP ini tidak jelas mereka masuk ke sini harus apa dan bagaimana dilakukan dan penyalurannya apa dan apa pendidikan atau keterampilan yang dilakukan. Jadi dengan membuat SOP ini, baik dari internal SDM yang ada di sini sudah dibekali, diajarkan, sehingga siapapun yang masuk sini kita sudah tahu tahapan-tahapannya, sehingga kita harapkan para penyandang disabilitas sensorik yang berada di Sumatera Selatan ini dapat dibekali dengan kemandirian, keterampilan, pendidikan, sehingga bisa mereka setara dengan non-disabilitas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau kami paparkan tentang organisasi kami dari sebelum ada SOP dan setelah ada SOP. Ternyata SOP yang jelas ini itu memudahkan kami untuk menyalurkan, membina keterampilan-keterampilan para penyandang disabilitas netra. Harapan kami penyandang disabilitas netra yang tidak terpapar akan kami melakukan program cakupan semuanya untuk mendapatkan keterampilan di sini. Itu harapan. Merupakan suatu bagian rencana aksi dari organisasi kami dalam melakukan perubahan organisasi kami untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik.